Yogyakarta terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Itulah kata Djoko Pinurbo. Di setiap jengkal langit Yogyakarta tersimpan cerita yang beberapa saat setelahnya berganti menjadi kenangan. Bagi sebagian orang, atau malah kebanyakan orang, Yogyakarta selalu memujahkan rindu, menjadi candu, dan seolah menarik orang-orang untuk kembali mencumbui tanahnya. Disematkan gelar sebagai kota pelajar, wisata, hingga seni budaya, Yogyakarta seolah tak lelah menawarkan berjuta keindahan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa tua yang menuntut ilmu, penduduk asli atau pelancong yang menikmati destinasi wisata, hingga pergelaran seni dan budaya yang seperti tak pernah surut menguar hingar-bingar di wajah Yogyakarta. Seni tari, pertunjukan, instalasi, lukis, suara, drama, hingga seni musik Yogyakarta selalu genap mengisi ruang-ruang kota. Mulai dari candi, keraton, ruangan, pelataran, hingga jalanan, sangat bisa menjadi saksi mata lahir dan tumbuhnya seni dan budaya di Yogyakarta. Maka, tepatlah kiranya jika seni dan budaya Yogyakarta tak terbatas tempat, tak terkotak usia, tak tersekat status sosial bahkan. Tidak percaya? Mari sejenak kita jumpai kawan-kawan kita di salah satu sudut kota Jogja. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. 7 orang telah siap pada posisi biasanya, merangkul beberapa jenis alat musik dan siap untuk dimainkan di trotoar salah satu sudut perempatan kota Jogja. Tak berapa lama, angklung, drum, gambang, bass, beduk, kentongan, kempul, tambolin telah terjajar rapi, ditabuh, dipukul, dan digoyangkan dengan ritme sedemikian rupa hingga menghasilkan suara yang selaras dan sahut menyahut. Satu di antaranya menyisipkan suara melantunkan lagu dangdut koplo. 2 orang lagi dengan kencang memegang kotak yang diedarkan ketika lampu merah menyala menjemput receh dan lembaran seribuan dari pengendara yang langsung atau tidak telah menikmati musik mereka. Ya, inilah Pegasus, komunitas angklung jalanan yang setiap hari ngamen di perempatan Ngabean, Ngampilan, Yogyakarta. Satu di antara belasan komunitas angklung yang menghiasi romansa Yogyakarta. Terbentuknya angklung Pegasus itu kan jadi sekitar tahun 2010 bulan November tanggal 26. Nah, kita awal itu dulu itu personilnya berjumlah 4 orang yang cuma dari angklung, drum, beduk, sama bass saja dulu. Jadi yang main 3 orang, yang nyawer 1 orang untuk keliling-keliling pasar se-Jogja itu dulu. Jadi berangkatnya itu dulu mulai jam 6 pagi, jam 12 udah pulang dulu. Nah, terus kita selama 2 tahun itu kita di keliling pasar. Terus tahun 2012 sekitar bulan Juli pas seminggu sebelum Lebaran kita mulai ngamen di perempatan Ngabean. Angklung merupakan alat musik tradisional yang diwariskan nenek moyang kita dari abad ke-17 di Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Saat ini, angklung tersebar di 17 provinsi di Indonesia termasuk Yogyakarta. Angklung terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya angklung bandeng dari Garut dan angklung dok-dok lonjor dari Sukabumi. Di Yogyakarta sendiri, angklung populer dimainkan di jalanan oleh seniman-seniman jalanan yang biasanya menggelar aksi di kawasan Malioboro atau perempatan-perempatan jalan. Lalu,
Seberapa tahukah warga Jogja tentang angklung jalanan? Tahu, tahunya itu langsung di jalanan, terutama di Malioboro. Iya, aku tahu. Tahunya itu ya karena lampu merah itu kan otomatis berhentikan, jadi kayak lihat mereka gitu. Ya tahu sih, soalnya kan aku sering lewat sana. Terganggu sih enggak, kalau misalnya aku jalan-jalan aku malah melihat itu sebagai suatu hiburan gitu loh, karena kalau di tempat lain tuh kan nggak ada, apalagi di tempat asalku tuh kayak gitu tuh adalah suatu hal yang aneh gitu loh, nggak pernah ditemui, dan ini adalah suatu yang unik ya. Aku malah justru suka sih dengan kehadiran si angklung itu. Nggak merasa terganggu dengan adanya musik angklung yang ada di, terutama yang di perempatan jalan atau di lampu merah. Kadang kalau nunggu terlalu lama itu kan juga ada perasaan tergesa-gesa itu menunggu hijau, tapi kalau ada musik itu kan juga sedikit terhibur. Adanya angklung di pinggir jalan itu nggak ganggu, soalnya malah kayak kan mereka beradanya di kayak di lampu merah, terus di pinggir-pinggirnya, terus mereka kayak ngasih kayak hiburan selagi nunggu lampu merahnya jadi hijau kayak gitu. Ternyata angklung jalanan telah cukup melekat di warga Yogyakarta. Lantas, bagaimana kehidupan para pemain angklung jalanan ini sendiri? Pertama kali itu saya juga bukan seniman angklung juga. Dulu saya sebelum itu cuma pengayuh beca aja saya. Pengayuh beca di Malioboro. Dulu kan ada angklung juga di Malioboro. Saya sering bawain alat-alatnya itu dibawa ke Bandiran dulu. Nah, itu kan saya sering lihat ya. Tak dengerin kok enak ya. Nah, saya inisiatif gimana caranya bisa kayak gitu. Saya punya ide, wah sendiri itu cuma yang beli itu cuma angklung sama gambang aja, yang lainnya saya beli sendiri. Nah itu saya ngerekrut cuma 4 orang, sama belajar itu cuma bisa lagu 3 itu, jadi saya ngamen buat keliling pasar itu cuma 3 itu saya pakai terus nggak pernah ganti gitu. Meskipun ada pemain angklung yang semula bukan pemusik, namun karena seringnya bertemu dengan instrumen musik, para pemain angklung ini mengaku pada akhirnya benar-benar mencintai musik. Saya indah juga sih Mbak, jadi samping kita main angklung kan kita nggak pernah susah gitu loh, jadi walaupun susah kita tetap senang gitu loh. Di samping walaupun di rumah kita sering intro atau apa, tapi waktu di tempat kita ngamen kita tetap senang terus saja. Nyanyi terakhir menghibur orang-orang dicarikan, di samping menghibur orang kan kita juga dapat penghasilan gitu. Adanya angklung ini kan di samping itu untuk melestarikan budaya sih Mbak, budaya Indonesia kan, biar duluan dengar kakak angklung kan diklaim sama Malaysia juga itu. Jadi dengan adanya angklung alat tradisional ini bisa memajukan pariwisata di Jogja juga gitu. Jadi dengan adanya angklung kan bisa menjadi ikon kotanya Jogja gitu. Jadi orang-orang kesini tuh pada nanya tuh, di Jogja ada angklung, di Jogja ada angklung. Walaupun istilahnya ngamen di pinggir jalan, komunitas angklung ini tercatat sering menjuarai perlombaan seni dan kerap pula diundang ke berbagai acara, mulai dari acara kampung hingga acara yang digelar di hotel. Dulu pernah hampir 1 bulan full, kadang setengah bulan, 1 bulan bisa 15 kali, ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, nggak tentu gitu. Jadi kalau tergantung, kalau biasanya kalau bulan Desember kayak gini atau setelah 17 itu banyak. Ada yang pernah sehari itu kita 5 kali pernah. Lalu berapa pendapatan mereka setiap hari? Sama gaji pegawai negeri, tapi nggak kalah. Rupanya memang angklung jalanan dimainkan dengan padu padan instrumen lain sekaligus mendapat polesan sentuhan modern, sehingga terciptalah pertunjukan angklung jalanan yang bisa dibilang lebih fleksibel mengikuti selera pasar. Selain untuk kebutuhan ekonomi, para pemain angklung pun rupanya menikmati kegiatannya yang berurusan dengan seni. Lantas, bagaimana sebenarnya ilmu sosiologi memandang hal ini? Secara sosiologis ada dimensi yang bisa kita baca. Ini adalah bagaimana orang melakukan panggilan seninya, panggilan kreasi berkeseniannya
Tetapi di sisi yang lain ada bagaimana orang juga dari situ mendapatkan penghidupan. Artinya ada dua ranah yang berbeda. Di satu sisi artikulasi orang mengekspresikan, mengaktualisasikan dirinya dalam berkesenian, tetapi di sisi yang lain ada dimensi bagaimana kawan-kawan muda ini yang kalau itu berkaitan dengan angklung tentu berkaitan banyak muda kalau yang di jalanan ya, dan ini bagian proses yang berkaitan dengan penghidupan bagaimana kelompok-kelompok muda ini juga harus menghidupi dirinya sendiri atau mungkin juga sudah menghidupi keluarga mereka. Ini yang tentu ada dua sisi, yang satu untuk art tetapi di sisi yang lain untuk the real life, tentang bagaimana mereka mendapatkan income untuk kebutuhan keseharian hidup mereka. Saya kira ini selalu pada ruang yang selalu bersamaan, dan dari situ sesungguhnya kreativitas juga bertemu dengan beberapa proses yang tentu berkaitan dengan bagaimana dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Lantas, apakah pemain angklung jalanan ini pantas pula disebut seniman? Dalam pandangan saya sendiri bahwa teman-teman pemain angklung jalanan ini bagaimana juga saya menyebutnya itu seniman, karena bagaimana dia mengekspresikan dengan mengkolaborasikan, dan itu juga tidak mudah. Bagaimana dia mengumpulkan personel mungkin 5-8 orang dengan peralatan yang mereka juga harus kumpulkan dengan uang, dan itu saya kira tidak mudah. Seluruh daya upaya itu ketika kemudian mereka juga mampu menyajikan sebuah musik yang saya kira orang bisa menikmati, dan musik ini sesungguhnya adalah musik yang easy listening, mudah untuk didengarkan, dan itu mudah untuk kemudian dinikmati oleh orang. Dan saya kira ini musik yang sebetulnya agak populer, artinya bisa seluruh kalangan itu bisa menikmati. Apalagi dalam proses seperti di Malioboro misalnya, bahkan lagu-lagu yang kemudian dimainkan terkadang yang paling justru diminati, dan ini saya kira kegandrungan yang saya kira beberapa dekade lalu sudah mulai, misalnya lagu-lagunya kan lagu-lagu juga dangdut yang bahkan kalau orang menyebut lagu dangdut koplo misalnya. Nah, proses ini yang ketika itu dibunyikan dengan angklung dengan musik dangdut berbeda, ada nuansa yang tentu dari banyak orang bisa mentafsirkan atas itu, tetapi bahwa ini musik yang memiliki masa segmentasi yang saya kira juga tidak sedikit gitu. Ini yang artinya bahwa ya mereka seniman. Tentu saja pemain angklung jalanan menjadi sekelumit di antara berlaskar jiwa seni yang turut melukis panorama Yogyakarta. Namun, apakah memang keberadaan komunitas angklung jalanan selalu bisa diterima masyarakat? Mungkin itu salah satu upaya melestarikan kebudayaan mungkin Mbak. Ya meskipun dianggap itu jadi musisi jalanan, tapi pada dasarnya itu lebih bagus daripada dibiarkan aja jelentreh, tidak dilestarikan. Lebih baik dilestarikan di jalanan, dan itu pun sebenarnya tidak ada salahnya, karena ya itu tetap kesenian tradisional, meskipun sekarang dibentuk kontemporer dengan mengiringi lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu pop, itu masih bagus daripada harus yang saklek tapi tidak difasilitasi dengan baik, ujung-ujungnya cuma jadi sejarah yang tidak eksis lagi. Menurut aku itu merupakan alternatif hiburan ya, karena kebanyakan pengamen-pengamen itu hanya sendiri menyanyi menggunakan gitar dengan suara yang ala kadarnya, dengan alat musik yang ala kadarnya seperti keplok-keplok ataupun genjreng-genjreng tanpa kunci. Tapi dengan adanya angklung itu sedikit memberikan variasi, apalagi kan musik yang mereka tampilkan bisa dibilang juga budaya Indonesia banget dengan menggunakan angklung, di mana itulah ciri khas dari Jawa Barat. Lalu menurut saya juga bagi warga Jogja yang tiap hari melihat seperti itu, saya rasa lama-kelamaan mereka juga akan bosan, karena mungkin akan dibutuhkan lagi inovasi musik permusikan baru, inovasi dunia pengamenan street art yang baru untuk menarik kembali minat masyarakat, karena menurut saya minat warga pun juga mulai berkurang dengan komunitas angklung tersebut. Saya bilang itu positif. Kecenderungannya di daerah saya, orang yang main angklung itu mereka
masih muda-mudi, ya tidak lepas dengan minuman keras. Tapi sejak mereka menemukan angklung buat mengekspresikan dirinya, agak sedikit terkurangilah hobi mereka untuk mabuk-mabukan, dan mereka juga bisa dibilang pekerjaan, karena ngamen itu menghabiskan banyak uang yang lumayan, saya pikir lumayan itu. Terus terkadang itu mereka hasil dari mereka ngamen itu diberikan pada keluarganya, jadi ya bisa dibilang positif. Dulu, waktu awal-awal angklung masih berupa seniman jalanan di Jalan Malioboro, saya sempat melihat, karena saya menganggap itu merupakan fenomena yang menarik. Ketika ada orang, mereka nggak tahu kenapa secara sukarela berkumpul, dan bahkan ada yang berjoget-joget di sana. Menurut saya itu merupakan areanya tepat. Di situ ada ruangan pariwisata, bagi semua orang bisa datang dari berbagai budaya akan datang, dan menurut mereka pasti itu menarik. Tapi ketika di pinggir jalan, saya jadi tidak pernah mengamati lagi, karena untuk arena juga pas masalahnya orang di pinggir jalan mungkin angklung itu hanya sebagai selingan lah selama kita menunggu lampu merah, hanya sebagai selingan, maka apresiasi masyarakat pun juga berkurang. Jadi masyarakat akan merasa risih ketika dia sedang enak-enak naik motor lalu harus merogoh-rogoh kantong mencari uang. Menurut saya itu juga kenyamanan pengendara juga akan berkurang ketika didatangin harus memberikan uang. Menurut peraturan pemerintah terbaru mengenai larangan pengemis, ketika ada seni musik dan dia berjalan-jalan membawakan suatu wadah, maka itu dianggap sebagai pengemis oleh peraturan pemerintah. Yang dibilang sebagai seniman jalanan adalah ketika dia menampilkan sesuatu, akan tetapi dia menyediakan suatu tempat khusus untuk uang. Jadi masyarakatlah yang mendatangi dan menaruh uang itu sendiri, bukan mereka yang datang. Berdasarkan pemerintah tersebut bisa digolong mereka yang menggunakan komunitas angklung di pinggir jalan bisa tergolong sebagai pengemis, seperti itu. Jadi menurut saya silakan untuk seniman angklung carilah tempat yang lebih sesuai menurut saya, seperti itu. Jangan hanya di pinggir jalan, karena nilai dari seni itu sendiri pun akan berkurang. Kalau menurut saya ya setidaknya mereka difasilitasi lah. Itu kan kebanyakan mereka ya, kalau saya lihat di jalanan ya kebanyakan mereka masih muda, dan banyak sekali kan komunitas angklung yang sekarang beredar di Yogyakarta ini, yang dulunya pertama hanya di area Malioboro, terus sekarang udah ada di perempatan-perempatan. Saya pikir itu bisa jadikan sebuah kayak pameran kesenian gitu. Komunitas angklung se-Jogja, pengamen-kemanen art street gitu ya, seniman jalanan itu diberikan sebuah tempat panggung ya, untuk setahun sekali lah mereka mengadakan performing art bareng-bareng, misalnya di TBI lah atau di Ngasem, untuk menghibur masyarakat. Jadinya tidak serta-merta itu kayak nantinya cuma dianggap sebagai pengamen jalanan, karena angklung sendiri itu punya nilai kesenian yang tinggi kalau menurut saya. Dalam era informasi dan era globalisasi seperti sekarang, memang kreativitas itu yang paling dibutuhkan. Jadi menurut saya, janganlah dengan banyaknya komunitas angklung yang muncul, itu menurut saya merupakan bagian ikut-ikutan tren. Dalam era yang sekarang ini, seharusnya kita tuh yang berusaha menciptakan sebuah tren yang baru, dimana ketika sudah ada tren, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus mencari baru yang lebih segar, lebih hangat, dan lebih memenuhi minat masyarakat. Jadi untuk komunitas angklung mungkin bisa menambahkan tarian atau mencampur dengan musik yang lain yang jelas berbeda daripada yang lainnya, seperti itu. Menyoal tentang tidak terwadahinya potensi seni berupa komunitas angklung jalanan, barangkali dapat dibenarkan. Pasalnya, tak berlebihan pula jika keberadaan komunitas angklung ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang memperkaya bumi Yogyakarta. Lantas, di manakah letak persoalan sebenarnya? Dan siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Untuk peran dari pemerintah kayaknya belum 100% sih. Misalnya ya itu karena angklung itu bukan tradisi Yogyakarta. Kalau ditanya tentang bagaimana usulan untuk kepada kelompok angklung ini,
saya tidak punya usulan apapun kecuali itu tadi, bahwa pemerintah ini yang justru harus didorong untuk bagaimana menguongke mereka, memberikan ruang pada mereka, dan juga merekognisi kelompok-kelompok kesenian apapun yang ada di Malioboro itu, salah satunya adalah angklung, kelompok angklung ini, untuk kemudian tetap hidup seperti apa. Kalau memang dirasa ada proses yang mungkin perlu penguatan kapasitas, penguatan tentang prasarana-prasarana yang mereka harus miliki, tentu itu pemerintah juga perlu memikirkannya. Artinya bahwa itu yang juga akan membuat bagaimana Jogja itu terlihat sebagai kota pariwisata yang juga memberikan ruang-ruang publik, ruang-ruang artikulasi untuk mereka, ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan bagaimana mereka berekspresi, bagaimana mereka menyalurkan ekspresi keseniannya, ataupun juga bahkan kritik-kritik yang mungkin kritik-kritik sosial yang sesungguhnya itu juga kita butuhkan. Janganlah dulu waktu berlalu, biar ku ragu pesonamu. Adanya era industrialisasi membuat keberadaan kesenian semakin berkembang. Seperti halnya angklung jalanan Yogyakarta. Angklung ini kemudian dijadikan komoditas ekonomi bagi para pemain angklung jalanan. Ketika para pemain angklung beraksi dan para penikmat angklung memberikan uang sebagai bentuk penghargaan, ilmu sosiologi memandang hal ini sebagai alat tukar dalam fetisisme komoditas. Selain itu, hal ini juga menandakan munculnya sifat fetisasi komoditas yang mulai berpendar. Dengan melihat adanya fenomena ini, pemerintah Yogyakarta memang seharusnya bisa menata dan memandang angklung jalanan sebagai suatu kesenian sekaligus ladang kehidupan sejumlah orang. Tidak hanya pemerintah saja, kita sebagai masyarakat pun tak cukup tinggal diam apalagi merendahkan bentuk kesenian ini. Jika memang terdapat hal yang kurang pantas atau selaras dari angklung jalanan, alangkah bijaknya jika kita bisa memberikan solusi yang adil dan bukan hanya meneriakan masalah. Karena sadar atau tidak, angklung jalanan pun mampu menarik perhatian para wisatawan dan dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata Yogyakarta.